Ya, oleh karena Pancasila itu sudah ditetapkan sebagai dasar negara ya oleh para pendiri negara kita, dia sudah resmi diakui sebagai dasar negara. Kelima sila itu tidak ada bantahan atas itu lagi. Ya, tidak boleh ada upaya-upaya ingin mengganti Pancasila itu dengan ideologi lain. Walaupun dalam praktek negara kita itu sudah terjadi dulu. Ya, pernah ada upaya sekelompok orang yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Itulah pergerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Ada juga dulu upaya ingin mengganti Pancasila dengan ideologi Islam. Itulah dulu DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Ya, juga ya, Permesta pernah juga ingin mengganti dengan ideologi Islam. Bahkan melalui jalur konstitusional juga pernah dulu diperdebatkan. Itu yang saya ceritakan minggu lalu kan ketika Pancasila itu dirumuskan kan terjadi perdebatan sengit antara orang yang ingin dasar negara Islam dengan dasar negara kebangsaan. Nah, ya. Nah, ini artinya dia sudah sah menjadi dasar negara, ya, tidak ada perdebatan atas itu, dan disitulah dikatakan bahwa ya Pancasila itu menjadi dasar berdirinya negara Republik Indonesia ini. Jadi gedung yang bernama Republik Indonesia ini dibangun di atas fondasi itulah Pancasila. Itu yang sering saya katakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara kita sama kedudukannya dengan fondasi bagi sebuah bangunan. Kalau bangunan itu punya fondasi agar dia bisa berdiri dengan kokoh, kuat, semakin kuat fondasi semakin kuat pula bangunannya, maka kita Pancasila itu juga sebagai fondasi. Di atas itulah dibangun yang namanya Indonesia. Oleh karena itu apa? Penyelenggaraan negara Indonesia ini harus sejalan dengan apa yang menjadi ide atau cita-cita hukum dari Pancasila itu. Pancasila itu menginginkan apa? Pancasila itu menginginkan bangsa Indonesia bangsa yang beragama, bangsa yang adil, bangsa yang bersatu, bangsa yang sejahtera, bangsa yang merdeka. Itu yang diinginkan Pancasila. Nah, itulah yang harus dijalankan, diwujudkan oleh segenap komponen baik pemerintah maupun masyarakat agar itu tercapai. Nah, maka apa? Maka itu dituangkan ke dalam yang namanya IPO Lexosbud Hankam. Nah, coba lihat di slide paling bawah kan ada saya tuliskan IPO Lexosbud Hankam, ada kan? Bisa tidak dibaca? Bisa, Pak. Bisa. Siapa yang tahu kepanjangannya apa? IPO Lexosbud Hankam itu? Ada yang tahu enggak? Lexos. Ya, siapa yang tahu apa kira-kira kepanjangannya? Karena ke dalam IPO Lexosbud Hankam itulah Pancasila itu diimplementasikan gitu. Nah, ini kalau belum tahu saya kasih tahu. IPO Lexosbud Hankam itu singkatan. Singkatan itu adalah subsistem kemasyarakatan. Nah, kepanjangannya apa? I adalah ideologi. Pol itu politik, ek itu ekonomi, sos itu sosial, bud itu budaya, han itu pertahanan, kam itu keamanan. Atau kepanjangannya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itulah sebagai subsistem kemasyarakatan yang mana Pancasila itu diimplementasikan. Artinya apa? Nilai-nilai Pancasila tadi ya yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, kan masih nilai-nilai yang abstrak. Maka agar dia dapat berjalan, ya agar dia tercapai apa yang diinginkannya, maka harus diimplementasikan, dituangkan ke dalam norma-norma hukum, menjadi politik hukum, kebijakan pemerintah ke seluruh subsistem. Artinya apa? Di sini penyelenggaraan subsistem ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu. Apa contohnya? Misalnya, saya jelaskan satu persatu. Ideologi. Kita tahu, ya,
di sini berarti pembangunan kehidupan ideologi bagi bangsa kita harus ideologi Pancasila. Tidak boleh ada ideologi lain. Tidak boleh dibangun Indonesia ini dengan